ya. Jadi beberapa hal yang Ibu sampaikan nanti itu adalah yang terkait saja untuk pembelajaran saudara. Karena sebetulnya NSPM ini dibuat sepertinya itu untuk melengkapi NSPM soil nailing, di mana di dalam pekerjaan soil nailing itu ada pekerjaan shotcreting, ya. Sehingga tujuannya itu kalau saudara baca NSPM-nya nanti, maka kemudian di situ ada tentang drainasenya dan lain-lain yang kemudian tidak sebetulnya tidak ada kaitannya untuk pekerjaan di luar soil nailing gitu ya. Itu tentunya ada juga beberapa standar yang bisa saudara baca, nanti ada ACI yang bisa saudara pakai untuk shotcrete ini, tapi kita lihat dulu NSPM-nya ini ya. Oke, jadi yang Ibu sampaikan di sini itu sesuai dengan yang ada di NSPM, hanya Ibu akan membantu saudara memahami bagaimana membacanya gitu. Contoh saja di dalam NSPM ini ada poin A di sini yang kemudian sebetulnya terkait dengan poin E. Jadi kalau Ibu beri anak panah yang hijau di sini, ini itu karena menjelaskan. Jadi poin E dan poin A ini berkaitan satu sama lain. Itu cara membacanya seperti itu. Kemudian di poin B dituliskan keterangan bahwa seksi ini merupakan seksi tambahan dari spesifikasi umum pada divisi 7 struktur, titik gitu ya. Nah, sebetulnya ini ada di mana divisi 7 struktur? Ini Ibu beri catatannya, ini ada di spek umum Bina Marga. Ya, jadi yang kuning ini adalah catatan Ibu. Dan lingkup daripada spesifikasi ini meliputi penyediaan bahan, pengujian, dan pelaksanaan pekerjaan. Namun jika saudara lihat yang D, di sini ada satu hal yang kemudian tidak terkait dengan shotcrete pada umumnya, tetapi khusus ditujukan shotcrete untuk penahan dinding atau soil nailing. Ini adanya di sini tentang whip holes, ya, tentang whip holes. Nah, whip holes ini adanya, saudara lihat gambar di kanan, ini merupakan bagian dari konstruksi penahan lereng, ya, dinding penahan tanah yang dibuat dari soil nailing. Pada saat dibuat soil nailing untuk penahan tanah ini, kemudian ditutup oleh shotcreting, maka kemudian diperlukan adanya whip holes. Whip holes itu adanya di sini. Ya. Tapi itu sekali lagi hanya untuk keperluan dinding penahan tanah dari soil nailing gitu. Untuk D. Silakan saudara buat catatan, jadi nanti tidak bingung baca NSPM-nya. Ya. Ibu, maaf, itu absen yang di e-learning-nya belum bisa, Bu. Jadi terakhirnya 14 Januari. Oh, sebentar. Ibu perbaiki dulu ya. Ya, silakan dicoba lagi. Apakah sudah bisa?
Udah bisa, Bu. Baik. Ya, Ibu lanjutkan ke slide berikutnya. Ya, kemudian di dalam NSPM di sini tertulis juga bahwa ada pekerjaan seksi lain yang berkaitan dengan seksi ini. Yang dimaksud dengan seksi di sini adalah bagian-bagian yang ada sekali lagi dalam spek umum Bina Marga 2018 ya. Jadi kalau kemudian ada tentang manajemen keselamatan lalu lintas, kajian teknis lapangan dan lain-lain ini adanya di 2018, tetapi ini tidak ada kaitannya dengan untuk keperluan gedung, jadi bisa kita skip saja. Berikutnya kita lihat standar rujukannya di sini yang disertakan di dalam NSPM. Jadi yang di dalam kotak biru, ini tabel biru ini tertulis di NSPM gitu ya. Hanya kemudian Ibu tambahkan yang di dalam kotak kuning ini. Yang di dalam kotak kuning ini tambahan dari Ibu, boleh juga kita baca SNI 2002 tentang spesifikasi standar untuk campuran tambahan shotcrete gitu. Ini yang di kuning ini tambahannya. Kemudian juga di sini saudara bisa lihat ACI yang kita pakai untuk shotcrete. Nah, ACI-nya ini 506.2. ACI ini bisa saudara download free untuk versi lamanya, gitu ya. Jadi silahkan download secara gratis di situ. Jangan cari yang versi barunya. Kalau versi barunya harus beli. Ini akan kita pakai untuk pertemuan berikutnya, isi dari ACI 506.2. Oke, ini ada juga referensi lain yang bisa saudara pakai gitu. Nanti silakan dicari sendiri referensi ini. Dan ini tambahan dari Ibu. Berikutnya ini adalah standar rujukan ASTM yang dipakai untuk pekerjaan shotcrete ini. Jadi ada beberapa standar ASTM yang dipakai mulai dari kebutuhan agregatnya, kemudian kebutuhan bahan tambah jika diperlukan. Di sini bahan tambah itu jadi yang di ASTM C618. Ini kebanyakan A-nya ya. Harusnya ASTM C618 di baris kedua dari bawah. Jadi ini tentang spesifikasi bahan tambah yang nantinya boleh dipakai untuk pekerjaan shotcrete ini. Sebetulnya isi dari ASTM C618 ini juga berlaku untuk mortar maupun beton gitu ya. Jadi bukan hanya shotcrete. Jadi kalau kita bicara shotcrete sebetulnya itu material pembentuknya adalah bahan pengikat, kemudian agregat, dan air. Agregatnya ini bisa berupa hanya agregat halus saja, tetapi bisa juga memakai agregat kasar tapi dengan batasan ukuran tertentu. Biasanya tergantung dari alat shotcrete-nya. Karena alat shotcrete itu pakai pipa, nah kalau ukuran pipanya tidak sesuai dengan ukuran campuran agregatnya, ya dia akhirnya mampet nantinya ya. Tuh. Jadi kalau bicara shotcrete, sekali lagi materialnya, pengikatnya semen, pengisinya agregat, dan agregatnya bisa agregat halus saja, atau ditambah agregat kasar tapi dengan batasan ukuran tertentu.
Oke, yang ini adalah standar rujukan yang dibuat oleh ASTO. Jadi saudara juga bisa baca ini beberapa standar dan ini semua ada di NSPM ya. Kita lihat tentang hal-hal yang sifatnya umum. Jadi yang pertama di sini material beton semprot itu sama ya. Jadi seperti tadi sudah Ibu sampaikan, materialnya sama dengan beton konvensional, terdiri dari semen, agregat, dan air. Nah, yang B itu jika di dalam campurannya kemudian kita inginkan ditambahkan fiber, maka kemudian ada ketentuannya untuk fiber ini. Utamanya di sini fiber yang materialnya adalah baja. Sebetulnya ketentuan di dalam poin B14 NSPM ini diambil dari ACI juga. Jadi kalau saudara lihat yang atas itu, ini ACI 506R, ada ketentuan tentang steel fibers. Jadi ketentuan inilah yang kemudian juga diambil oleh NSPM. Gitu ya. Misalnya tentang panjang daripada steel fibernya, kemudian jumlah yang diperbolehkan ada di dalam campuran beton. Jadi yang ini adalah batasan ukurannya, sedangkan yang bawah ini adalah jumlah maksimum di dalam campuran beton semprot atau shotcrete yang diperbolehkan. Sedangkan strip drain ini biasanya berbentuk lajur yang kita letakkan di belakang beton semprot dan ini biasanya dipakai jika kita membuat itu tadi dinding penahan tanah ya. Kita perlu strip drain. Berikutnya yang poin D, di sini poin D ini tentang core grade. Jadi core grade ini adalah grade atau rentang kualitas hasil pengujian core drill dari shotcrete yang dibuat ya. Jadi core grade ini berkaitan dengan kemampuan tenaga yang melakukan shotcrete-nya. Karena shotcrete ini harus dilakukan oleh orang yang memiliki kompetensi di dalam hal shotcrete. Yang kalau sekarang itu bisa diperkuat dengan sertifikasi profesi ya. Jadi profesinya sebagai ahli shotcreting. Nah, nanti kita lihat apa yang dimaksud dengan core grade. Berikutnya yang 14E ini tentang akselerator. Jadi akselerator ini umumnya digunakan pada proses pencampuran kering. Kalau saudara melihat kata-kata proses pencampuran kering, kenapa? Karena di dalam ACI 506R itu di situ diklasifikasikan yang namanya shotcrete itu dibagi menjadi dua, ada yang dry mix, ada yang wet mix. Ya. Nah, yang dimaksud di sini itu yang dry mix. Jadi akselerator ini yang umum digunakan untuk dry mix, bukan untuk yang wet mix. Ini yang tertulis di NSPM. Oke, yang Ibu lingkari itu sama ini untuk keperluan soil milling ya. Jadi kalau saudara tidak pakai tidak perlu diperhatikan. Ini istilahnya profesi yang kompeten di dalam shotcreting itu disebut dengan nozzleman. Ini nozzleman atau nozzle operator. Ini istilah yang ditulis juga di NSPM. Kemudian di sini di 16C, kalau kita lihat rencana campuran betonnya untuk shotcrete ini akan sangat tergantung dari satu jenis Portland semennya,
Kemudian di sini tempat asal agregat dan gradasinya itu seperti biasa. Dulu juga pada saat kita belajar beton konvensional, bahan itu selalu kita periksa sebelum melakukan rencana campuran betonnya. Jadi ini hal yang biasa. Berikutnya, ini nomor 3 itu untuk bahan tambahnya. Jadi kalau untuk bahan tambahnya, tentunya harus ada pemahaman yang cukup tentang bahan tambah yang akan dipakai. Berikutnya yang nomor 4, ini juga biasa kita lakukan pada saat kita buat beton konvensional tentang hasil uji kuat tekan. Ya. Oke, ini ketentuan agregat yang disyaratkan untuk pekerjaan shotcrete. Jadi di dalam NSPN di sini dituliskan yang 21A bahwa agregat normal yang dipakai itu harus mengikuti ASTM C33. Jadi kalau saudara lihat di tabel yang biru, ini adalah apa yang tercantum di ASTM C33. Ya. Jadi keterangan dari beberapa gradasi yang tercantum dalam tabel di sini diberikan di kotak yang kuning, bahwa gradasi nomor 1 itu digunakan untuk beton semprot dengan agregat halus. Jadi gradasi 1 itu yang ini. Kemudian gradasi 2 dan 3 itu untuk beton semprot yang pakai agregat kasar. Nah, kalau saudara lihat di sini untuk gradasi 3 saja yang boleh dipakai untuk agregat kasar adalah yang lolos ukuran 19,1. Tetapi sekali lagi pemilihan gradasi ini juga sangat terkait dengan alat atau nozzle yang dipergunakan untuk pekerjaan shotcrete-nya. Jika kemudian dipakai agregat ringan, itu ketentuannya ada di 21B. Di sini dituliskan bahwa agregat ringan penggunaannya ini merefer atau mengacu pada ASTM C330 ya. Jadi boleh pakai agregat normal, boleh juga pakai agregat ringan. Itu agregatnya. Ini ketentuan wire mesh atau jaring kawat yang dipakai untuk shotcreting. Jadi sebelum kita menyemprotkan shotcrete ini ya, biasanya ada tulangan yang dipasang yang berupa wire mesh gitu ya. Nah, ketentuan di dalam NSPM di sini bahwa jaring kawatnya harus terlapisi galvanis dan berukuran 150 mili kali 150. Itu jaringnya. Jadi per jaring, per kotak gitu, per kotaknya itu 15 kali 15 cm. Tetapi nanti kan ukurannya biasanya kalau dari material dari supplier itu sekitar 1 meter, 1 meter 20 itu ukurannya gitu ya. Lebarnya. Nah, yang 15 kali 15 itu jaringnya, ukuran jaringnya, kotak-kotaknya, satu kotaknya. Ya. Tentang tulangan ini atau wire mesh ini, ada yang bisa saudara baca, ini di kanan Ibu berikan, ini pada Australian Shotcrete Guidance ya. Jadi kalau saudara mau searching, ini bisa juga, ini free di download. Silahkan cari, silahkan baca jika saudara ingin tahu lebih banyak gitu tentang wire mesh ini. Sedangkan untuk ASTM sendiri, wire mesh ini ada di ASTM A185 ya. Jadi ini di kotak yang kuning ini adalah ketentuan wire mesh menurut ASTM. Tetapi buku ini bagus karena di dalam Australian Shotcrete Guidance ini ada langkah pekerjaan atau pelaksanaan yang baik atau yang berguna untuk
pemahaman saudara bagaimana mengerjakan atau melaksanakan pekerjaan shortgrid ketentuannya itu ada di Australian Shortgrid Guidance ini. Sedangkan ada tambahan di sini, Ibu, ya, karena tidak ada di NSPM. Yang merah ini tambahan dari Ibu bahwa persyaratan air yang digunakan itu belum ada, ya, tetapi bisa merujuk ke ASTM C1602. Hanya di dalam NSPM-nya tidak disebutkan dengan jelas, gitu ya. Atau di sini dapat merujuk ke ASTO M55, ya, itu juga bisa dipakai. Itu untuk tulangannya. Kalau tadi agregat, ini tulangannya. Nah, ini ada referensi rujukan airnya dari ACI, ya, dari ACI. Yang kemudian apa yang bisa kita baca di sini? Jika air tersebut diragukan, maka kita harus buat benda uji mortar dengan memakai air yang diragukan tersebut, dan dalam 90% itu harus menyamai kuat tekan mortar benda uji dengan air terdestilasi. Itu ketentuannya. Jadi jika saudara bekerja di satu lokasi dan airnya meragukan, maka ini harus dibuat. Saudara harus buat kubus mortar dan hasil uji kuat tekannya kemudian saudara bandingkan dengan hasil uji kuat tekan beton atau mortar yang memakai air destilasi. Besarnya di sini minimal 90%. Itu ketentuan ACI jika air campuran meragukan. Oke, kita lihat di sini untuk semennya. Nah, untuk semen di dalam NSPM itu dituliskan di sini kita harus mengacu atau merujuk ke SNI 1994. Nah, ini yang kemudian Ibu beri catatannya di sini harus diupdate ini ke SNI 2004. Karena sekarang sudah ada SNI yang baru, yang terbaru maksud Ibu. Yang terbaru itu versi 2004 jika dibandingkan versi yang 94. Tetapi di dalam SPM-nya masih tertulis seperti ini, 94 ya. Hanya nanti dalam pelaksanaannya saudara harus melihatnya yang 2004. Yang agregat tadi sudah kita bahas. Oke. Ada di sini persyaratan untuk admixture. Nah, admixture ini kita punya SNI-nya, tetapi di sini juga Ibu berikan catatan yang di dalam NSPM itu 1992 gitu. Dan ini harus diupdate ke 2002. Nih ya, diupdate ke 2002. Ini yang tertulis di NSPM-nya. Tapi kemudian kita harus merujuknya ke 2002 saat ini. Itu update-nya. Kemudian untuk yang lainnya di sini, bahan tambah lainnya, itu tidak ada perubahan standarnya. Kalau di sini saudara lihat curing compound, ini untuk perawatannya, ya, untuk perawatannya. Sedangkan untuk shortgrid yang pre-package, artinya tuh yang kita beli biasanya dia udah bentuknya itu paket gitu ya, di satu kemasan itu sudah tinggal pakai. Ini biasanya untuk dry mix dan ini ketentuannya bisa dilihat di ASTM C928. Oke. Untuk rancangan campurannya di sini dituliskan hanya harus menyiapkan job mix design, ya. Tidak dijelaskan rujukannya mana gitu ya untuk rancangan campurannya. Kalau dulu pada saat kita belajar beton konvensional, kita belajar
mix desainnya itu ada metode DOE, ada metode ACI, kemudian ada Shacklock gitu ya. Nah, di sini ini tidak disebutkan dengan jelas, kita harus ikut yang mana gitu ya metodenya. Namun, Ibu beri catatan di sini bahwa rancangan campuran itu dapat merujuk pada SNI 2012, SNI 7656 2012. Atau kalau tidak kita pakai ACI 506R gitu ya rujukannya. Nah, di sini kalau kita lihat ya